وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم والله أعلم بمراده. Allah alam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Hal adullukum, maukah kamu akan beri petunjuk? Hal adullukum, maukah kalian aku akan berikan petunjuk? Ala tijaratin, atas perniagaan. Ala tijaratin, atas perniagaan atau perdagangan. Tunjikum, yang dapat menyelamatkan kalian. Tunjikum, yang dapat menyelamatkan kalian. Min azabin alim, dari azab yang pedih. Tu'minuna, yakni beriman, hendaklah kalian beriman. Billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan Rasul Allah. Ayatudawimuna alal iman, yakni engkau mendawamkan, mengkontinyukan kalian. Tadumuna, bukan tudawimuna ya. Tadumuna, melanggengkan kalian alal iman, atas iman. Billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan Rasul Allah. Wa tujahiduna, dan sungguh-sungguh kalian membela kalian fi sabilillahi, di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Bi amwalikum, dengan harta kalian. Wa anfusikum, dan diri kalian. Zalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Annahu, sesungguhnya, zalik khairun, itu lebih baik lakum bagimu. Fa'aluhu, maka kerjakanlah oleh kalian. Yaghfir lakum, jawab. Jadi jawab qasam, jawabnya jawab amar, jawab syarat qadar. Yaghfir, maka Allah akan mengampuni. Jawab syartin, jawab syarat muqaddar yang ditakdirkan. Ai intab aluhu, yakni apabila kalian mengerjakan hal itu, yaghfir lakum, pasti Allah akan mengampuni lakum, untuk kalian. Dunubakum, dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum, dan Allah akan masukkan kalian jannatin, surga, taman-taman, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya. Kebun itu al-anharu, sungai-sungai, wa masakin thayyibatan, dan rumah-rumah yang indah. Wa masakin thayyibah, wa masakin thayyibah, dan rumah-rumah yang indah. Fi jannati aden, di taman-taman surga Aden. Di dalam surga Aden. Iqamatin, atap tempat kedudukan, tempat singgah. Zalikal fawzul azim, itulah kebahagiaan yang agung. Yu'tikum nikmatan, Allah akan memberikan kepada kalian nikmat, satu nikmat. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai. Nasrum minallahi wa fatsun qarib, ialah pertolongan dari Allah. Wa fatsun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa fatsun qarib, dan kemenangan yang. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira olehmu ya Rasul al-mu'minin, kepada orang-orang beriman, bin nasri, dengan pertolongan, wal fathi, dan kemenangan. Hadirin kaum muslimin, kita berbicara tijaroh ya.
bahasa tijaroh. Tijaroh itu apa? Perdagangan, perusahaan. Jadi manusia di dunia ini semuanya tijaroh. Orang munafik juga tijaroh. Orang munafik itu tijarohnya paling berpandai bersandiwaranya, luar biasa. Orang munafik. Cuman pembisnis perdagangan bisnisnya munafik itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang munafik bisnisnya tidak akan untung, justru mereka rugi dunia dan akhirat. Itu tijarah. Ada lagi dalam surat Fatir, tijarotan lan tabur. Ya, ingat nggak ayat 30 atau 9? Persyaratan tijarotan lan tabur itu ada 3. Yang pertama, harus rajin baca Al-Quran. Yatsluna, selalu. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, selalu infak di jalan Allah. Itu orang yang tidak akan pernah bangkrut hidupnya. Tijarotan lan tabur. Mana pada pagi ini kita akan mencoba tadabbur firman Allah, tijaratun tunjikum min azabin alim. Perbisnisan, perdagangan yang bisa menyelamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya iman kepada Allah dan Rasul, banyak orang yang usaha dari pagi sampai sore sampai malam untuk bisnis, tapi ternyata bisnisnya bukan untuk menjaga azab Allah, justru dia memburu azab Allah. Nauzubillahi min. Firaun siang malam bisnis dia, bagaimana kerajaannya supaya abadi gitu. Siang malam dia. Sampai itu Firaun cari kehidupannya, saking takutnya dia rajanya dikudeta, kata dukun, tahun ini ada laki-laki ada orang yang melahirkan laki-laki, nanti itu laki-lakinya calon yang akan mengkudeta kamu. Coba gimana coba usahanya? Kata Firaun, seluruh negeri Mesir yang hamil harus dirondakkan, harus diintip, harus dijaga. Kalau laki-laki sembelih, kalau bayi sembelih, bayi laki-laki. Wa yastahyuna nisaakum, kalau bayi perempuan jangan. Itu bisnis juga dia. Untuk menjaga daripada kekuatan kekuasaan dia. Ongkoh ngaku pangeran tapi percaya kadukun, kan aneh. Palsu ya sama pangeran, belegu gak. Bisnis dia juga. Ki Korun bisnis. Sampai hasil bisnisnya itu, wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci gudangnya saja kalau dipanggul sama 70 orang gak kebawa. Sakaretaan, kuncinya wungkul. Jadi Allah menjelaskan bukan jumlah emasnya, bukan, tapi kuncinya. Jadi kuncinya saja begitu, apalagi hartanya gitu. Jadi kias Allawi namanya itu. Opo maning, kata orang Jawa, opo maning gitu. Opo maning, kuncinya aja udah segudang, begitu banyak opo maning godangnya, apalagi hartanya begitu. Ya bisnis, tapi bisnisnya untuk memburu neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai azabin alim. Haman itu ahli politik itu, diplomat itu. Setiap hari dia bisnis untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ternyata bisnisnya Haman min azabin alim, dia memburu kehancuran dunia dan akhirat. Abu Lahab di zaman Rasul, suami istri bisnis juga dia. Perdagangan, berniagaan, cari kehidupan. Tapi kehidupannya untuk mencaci Nabi, untuk membuli Nabi. Jadi akhirnya bazar gitu. Wah, ada bazar ya. Itu bazar zaman Rasul ada tuh. Si Abu Lahab tuh jago bazar, ketua bazar tuh si Abu Lahab tuh. Terus istrinya juga bazar juga. Istrinya. Jadi suami istri yang diabadikan dalam Al-Quran, orang yang ahli neraka suami istri itu Abu Lahab dan istrinya. Itu nggak bisa ditolak lagi. Padahal secara nasab itu paman Nabi. Tapi Nabi tidak mesti syafaat karena nggak ada hubungan, nggak ada kontak iman gitu. Tapi Allah Ta'ala berkehendak lain. Si Bilal itu Ki Bilal orangnya hitam, budak belian, orang Habsi,
masuk surga untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena iman pada Allah dan Rasulnya. Jadi modalnya iman pada Allah dan Rasulnya, selamat insya Allah. Nah sekarang Hitler, banyak contoh-contohnya sekarang kan. Raja-raja yang hancur, dia itu tijarah, perdagangan. Jadi perdagangan itu balance, tukar, ada tukernya. Oke? Ngejual tanaga, ayah jalan ke usaha. Lagi ngebon, itu juga tijarah juga gitu kan. Kiai lagi dakwah gitu. Guru sekolah ngajar, tijarah juga. Jadi tijarah itu macam-macam ya. Tijarah itu balance, tukar supaya untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Nah, ini cerita nih kemarin saya baca. Ada orang bersuara setelah perang Khaybar, dia mendapatkan ghanimah. Sudah mendapatkan ghanimah, dia umumkan, tidak ada lagi hari ini yang lebih untung dari saya. Sebab hasil ghanimah saya jual laku berlipat ganda. Pokoknya mah ratusan juta, miliaran lah aina. Cek Kangjeng Rasul, ada yang lebih hebat dari kamu bisnisnya. Apa ya Rasulullah? Sholat 2 rakaat setelah sholat fardu. Itu bisnis Nabi itu. Luar biasa. Nah sekarang kita mulai ya, hadapkan fokus kita dengan firman Allah. Allah mengadakan suatu tanya jawab, suatu pengumuman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini alamatnya orang beriman nih. Firaun nggak masuk nih. Ya, Firaun, Abu Lahab nggak masuk nih. Gitu kan. Si George Bush nggak masuk, si George Bush nih. Ronald Reagan nggak masuk. Nah, ya. Si Biden nggak masuk, Biden ini nggak masuk. Nggak masuk ini nggak. Termasuk orang Indonesia yang otaknya seperti Firaun nggak masuk ini ayat ini nih. Cuma dengerin boleh. Kalau ada iman, kalau ada hidayah pasti iman ini. Nah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nah, tuh suka dulu ceramah, suka dipakai korek, jadi masih seneng-seneng gitu di korek, gak apa-apa ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan, perbisnisan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Nah ini nih, ada konsep nih, khusus alamat ya. Sorry ini, untuk orang beriman ya. Orang di masjid pasti orang beriman. Gampang cari orang beriman, kalau orang betah di masjid pasti orang beriman. Tapi kalau orang munafik, karena ke masjid begini, langsung pulang. Datang ke rumah, nggak ada apa-apa, nggak ada acara apa-apa. Gampang orang beriman. Adem, orang beriman di masjid, seperti orang yang ikan di dalam laut. Wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbisnisan, perdagangan, yang perdagangan itu bisa menyelamatkan daripada azabin alim. Oh, malim, paka'annahum qalu na'am. Seakan-akan orang beriman menjawab, na'am. Tentu ya Allah. Kita jawab tentu ya Allah. Ini kan Allah yang bikin. Maka Allah menjelaskan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tu'minun, kalian beriman, tapi ini Imam Jalil mengatakan tadumun, imannya jangan iman lokal. Di masjid iman, datang ke pasar imannya copot. Itu bukan iman yang itu, tadumun. Di masjid iman, kantor iman,
Datang ke tempat apa namanya? Ke kafe iman, itu kan? Terus 24 jam tadumun. Sendirian iman, banyak orang juga beriman kepada Allah. Itu tadumun namanya. Jangan sampai di masjid kita seperti orang beriman, datang ke pasar, ditunda imannya di masjid, bebas. Bukan iman yang itu. Ayo tadumun, kalian imannya continue alal iman. Billahi wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini, Pak Kiai, ada dulu saya, ada aliran kepercayaan dulu, ingat aliran kepercayaan, ingat nggak dulu? Tahun 80-an. Itu yang ceramahnya itu Zahid Husain. Sekarang mungkin udah nggak ada. Jadi yang penting iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu aja ceramahnya. Bulak-balik dekok, nanti malam Senin itu lagi. Tuhan kepada Tuhan. Kurang naon di aliran kebatinan. Yang penting iman sama Allah, nggak usah sholat, nggak usah apa-apa. Yang penting sholatnya sholat daim katanya. Wah itu koplak aja orangnya. Wah. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah, kalau iman sama Allah unggul, sama Rasul batal. Saya mah percaya sama Allah, tapi untuk melaksanakan Nabi Muhammad saya enggak. Sama Allah saya percaya, tapi sama Rasul enggak percaya. Wah itu koplak itu namanya. Batal imannya. Siapa yang mengumumkan bahwa Muhammad Rasul? Allah yang mengumumkan, yang melantik itu. Coba surat apa itu? Surat Al-Fatah ayat terakhir. Allah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Cek kata jalma terpercaya ke Allah maneh. Terpercaya bohong maneh percaya ke Allah. Sebab dawuhan Allah ku maneh ditolak. Makanya di sini kalau ingin kamu jadi perniagaan yang iman pada Allah dan Rasulnya, baru satu. Ada lagi terusannya nih. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah iman kepada Allah dan Rasul, ajaran Allah dan Rasul diantaranya adalah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan hartamu dan dirimu. Pak Kiai, perang Badar itu kasub jihad, itu namanya qitalun. Awas, sebahagian daripada jihad ya. Kita pikirannya kalau jihad itu perang, perang dak-deklok, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Hunain, perang Hebar. Itu disangkanya itu mah min afrodil jihad, dari sebagian jihad. Itu namanya al-qital wal qitalu min afrodil jihad. Perang itu sebagian daripada jihad. Begitu. Bahkan perang yang paling elit adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nabi setelah perang Badar mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita perang kecil untuk menghadapi perang besar. Apa ya Rasulullah? Kaget. Para sahabat itu, kok ini kau dikatakan kecil ini, segitu hebatnya. Bulan puasa, perang, kok dianggap kecil? Wah, kata Nabi, jihadun nafsi, dalam 24 jam kita bisa melawan hawa nafsu. Masya Allah. Nafsunya nafsu amarah, bukan nafsul mutmainnah. Jaratin wa alim. Iman pada Allah dan Rasulnya, dan harus berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah. Kita udah jihad tadi, mau sholat, tahajud. Waduh, aing tunduh, ngantuk, udang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mandi, udah mandi, ngambil air dulu, sholat, itu jihad. Memerangi hawa nafsu tunduh. Perang jeung tunduh tadi orang. Kalau mau boga mandi gede mah. Bapak Eri tadi mandi gede enggak? Enggak ya? Oh enggak ya? Pernah ya? Wah, mandi, jihad, fisabilillah. Masya Allah. Ada orang di sini hati, kita mau kasih uang 1 juta buat azikro. Cek setan 100.000 aja. Setan itu pinter itu.
Jahat itu setan yang ada di dalam hati kita. Itu bisa disulap, duit kita bisa disulap sama dia. Kalau duit 100.000 masuk kenceng, cek setan gede teuing sih mah gelo. Tapi kalau mau ke mall, mau ke mana, ke tempat, ke pasar, mau belanja, mamah katanya ini uang bawa belanja 100.000, marah tuh istri kita. Buat apa duit 100.000 mana cukup? Begitu ngomong itu, setan bisa jadi kecil itu uang kalau buat belanja. Coba-coba kita bilang sama istri, mah minta duit dong 100.000 buat apa? Buat kenceng. Gede amat. Gelo tuh coba itu setan jahat itu. Padahal buat sorga 100.000, Masya Allah. Mobil kendaraan berapa sekarang? Ayo, mobil Pajero berapa sekarang? Fortuner berapa? Nah, ada orang beli sapi bulat korban. Pak berapa ini kok buat sapi? Seharga Fortuner, gila lu katanya. Coba, gila dia. Lu kalau mau beli nih sapi nih, lu ucap Fortuner baru, tuh harganya segitu. Kita tukang dagang, gila lu, mahal banget katanya. Tapi kita beli Fortuner, yang aja harga nggak bilang gila, bagus ini, saya beli deh gitu. Tapi kendaraan akhirat korban dihargain Fortuner, tukang dagangnya PA. Itu setan pinter itu, bisa mengolah pikiran kita gitu, bisa mengolah pikiran kita. Coba kita bawa duit ayeuna sok 500.000 masukin kenceleng, bebeja ke pemajikan, disebut jelma gelo. Bapak gelo lain, mau kenceng 500.000. Masa orang arek beli mobil 500.000, bapak gelo mau main 500.000 mah tuh. Gitu. Yah, eta jihad merangan hawa nafsu. Dan kita ibadah itu harus mujahadah. Ini hadisnya benar atau tidak silahkan. Aku sering mendengar ada kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mau apa tuh? Mau membunuh orang, sudah tinggal begini nih. Mau digorok. Itu siapa si kafirnya itu bikin sensasi juga. Diludahin Sayyidina Ali. Puh, gitu. Sayyidina Ali, wah enggak jadi gua. Aja ditanya, kenapa kamu nggak jadi bunuh gua? Tadi gua kalau bunuh gua dengan hawa nafsu. Jihadnya bukan bi amwalikum, bukan billahi wa rasuli. Aku membunuh kamu bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena hawa nafsu. Dilepaskeun heula. Engke geus imana, geus beres tah. Udah gede karek dipencit gitu. Itu cerita itu. Nah, cari Pak Peri itu hadisnya. Itu sahabat ada enggak tuh? Aku pernah dengar itu. Allahu Akbar. Nah, kalau kita sudah mujahadah dengan harta, masjid, pesantren, ini hasil mujahadah ini. Ini pondok Majelis Ajikro hasil mujahadah bi amwalikum wa anfusikum, hartamu dan dirimu. Kenapa sih Pak Kiai harta dulu baru diri? Banyak orang yang rela mati untuk membela harta. Demi harta dia mati. Sekarang kan lagi musim perang nih. Ada perang sekarang di mana nih? Yang rame itu? Di Rusia ya dengan Ukraina. Itu ada orang pembunuh siap dia perang. Apa itu? Perang itu resikonya mati. Gak apa-apa, yang penting gua dapat duit. Mati, duitnya gak jadi. Jadi mereka itu menghargai harta daripada jiwa. Untuk apa? Untuk kehidupan. Orang beriman siap korban harta, siap korban nyawa demi agama. Nah itu beda, cakep, demi agama gitu. Beda ya. Bi amwalikum wa anfusikum. Itu. Nah kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah bisnis yang lebih baik buat kamu. Kalau kamu tahu bahwa itu bisnis itu hebat. Khairul lakum fa'alu, silahkan kerjakan. Janji Allah yang pertama, yaghfir lakum dunubakum. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Janji yang pertama. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahti al-anhar. Allah akan masukkan kalian di taman-taman surga yang mengalir di bawahnya. Kemudian wa masakinu thayyibah, rumah-rumah yang indah. Fi jannati adan, tempat tinggalnya jannatu adan. Zalikal fawzul azim, itulah kebahagiaan, kemuliaan yang agung. Jadi hadirin kaum muslimin, saya subhanallah. Ada dua cerita nih.
si Kosman. Gitu. Mati sudah membunuh puluhan orang kafir. Gitu. Semuanya menyatakan bahwa orang itu masuk surga. Disambut oleh para sahabat. Bukan, kamu hebat bisa mengalahkan orang kafir. Itu jawabnya, gua perang ini bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan. Gila nggak coba? Ngomong sendiri dia. Aku ini Bapak menjaga harga diri saya, aku disebut bencong katanya. Maka gua berantem, udah penuh itunya, udah penuh apanya? Penuh dengan tumbak-tumbak panah. Dia bilang ngomong sendiri, aku mujahadah berjuang di sini bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi aku karena harga diri. Nah, itu mah bukan Allah wa Rasuluh, walaupun hartanya, jiwanya apa? Dikorbankan. Sebab syarat yang pertama iman kepada Allah dan Rasul. Ada lagi orang, subhanallah. Ada seorang pemuda, tapi dia belum syahadat. Udah pakai baju perang, siap. Nanya dulu sama Rasul, ya Rasul, aku Islam dulu, perang dulu katanya gitu. Weh, harus syahadat dulu kamu. Ini persyaratannya iman dulu. Itu pemuda ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perang. Wah, keren. Banyak orang kafir yang mati. Akhirnya dia saking lemesnya, ya dia juga mati juga. Sekarang emang dia mau jihad fisabilillah. Mengadakan pemeriksaan syahid, buka. Pas dibuka kerennya, baru syahadat tadi. Udah syahid. Nangis sahabat pada nangis. Aing syahid teu syahid ya. Sia ka karak syahadat teu ngalawudu heula. Teu salat. Syahadat perang ka surga. Allahu Akbar. Apa modalnya? Billahi wa rasuli. Kuncinya adalah iman pada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Luar biasa. Nah, yang itu pelajaran. Iman dulu gitu. Iman pada Allah dan Rasul, korban, masuk surga. Seperti tadi, can nyaho ngalawudu, teu ngalawudu heula, teu salat heula, teu nyahun, wudu teu nyahun, salat teu nyahun, syahadat, jihad, pupus, mati, syahid, masuk surga. Kata Nabi, amaluhu qalilun wa jazaohu katsirun. Islamna sakedeung, kakarak sabaraha jam boa eta, baru berapa jam dia imannya, mati dapat surga untuk selama-lamanya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Masya Allah. Untung iman pada Allah, mujahadah harta dengan jiwa. Yang pertama jawaban Allah, yaghfir lakum, orang itu yang baru perang itu ampuni dosanya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan dimasukkan oleh Allah kebun-kebun yang mengalir di bawahnya. Jadi ada orang yang berani mengatakan miniatur surga itu di puncak. Ada yang bilang miniatur surga itu, puncak itu miniatur surga. Apa bedanya bilang begitu? Kenapa? Ada kebun, di bawahnya sungai. Begitu. Tapi ini ada berita lucu, hoak, pasti saya hoak itu. Maaf ya, ada seorang Arab tabrakan, pingsan gitu ya. Dibawa, pas di puncak sadar. Dia bilang, alhamdulillah saya masuk surga tanpa hisab. Bangun itu berita hoak, kata ulah didengar. Kenapa? Karena orang Arab tahu bahwa di puncak itu ada kebun-kebun ya, indah. Di bawahnya sungai. Cek orang Arab, ya surga. Aduh, hoak. Surga nggak bisa disamakan dengan puncak, nggak bisa gitu. Wala khotorun wala ainun apa uzun samiat wala ainun apa itu. Ya Allah Akbar.
Dan ternyata sungai di surga itu kita sudah diulang-ulang ada 4 sungai. Yang pertama ada sungai madu. Min asalin musoppa. Madunya bukan madu palsu. Sekarang madu asli ternyata gula belagu kita budak. Kusirem. Pan ada madu kusirem gula sekanyahoan ku aing teh. Ada lagi sungai apa daripada susu. Gitu kan? Yang ketiga, sungai apa? Coba yang ketiga, masa nggak ingat udah sering-sering? Sungai arak. Wa khamrin ladzatil lisyaribin. Jadi ada sungai dari arak. Keren gak coba? Keren. Waduh. Tapi jangan di hati ada tanya. Pak Yai, wah ada WC enggak? Enggak ada di sana mah. Kacau. Kalau ada sungai kan di sini ada banyak WC, enggak ada di sana mah. Enggak ada. Jangan bertanya itu, di sini enggak ada. Jangan ada pikiran kotor itu ya. Ada lagi air tawar. Itu dalam surat Muhammad ada ya. Dalam surat Muhammad itu dijelaskan bahwa surat Fatah atau surat Muhammad kalau nggak salah itu ada 4 sungai. Cuman araknya ada pertanyaan, kok Pak Kiai kalau arak di sini mabok katanya. Di sana mabok nggak? Enggak. La yusaddauna fiha pun tidak pusing, tidak akan mabok, tidak pusing. Tapi coba ayeuna sok komo nu kakarak mah diberes loki we menurut kieu ya kalau yang fly to the sky. Ada fly, saya nge-fly lain. Kir nyimeng. Ah, di surga enggak ada fly, enggak ada. Ladzatin lisyaribin, lazat untuk bisa diminum. Masya Allah, itu sungai. Jangan dibayangkan sungai itu seperti enggak, sungainya itu ada 4 macam. Itu Quran yang bilang. Begitu. Dan anehnya buah-buahan yang kita sebut ada. Yang pertama kita makan di surga apa? Buah pisang. Ada anggur, ada korma, ada zaitun. Wah, mewah-mewah. Itu makanan mewah semua. Dan saya kasih tahu ya, ternyata ada benda dunia yang ikut ke surga. Udah tahu? Ada benda di dunia yang nanti diangkat ke surga. Udah tahu belum? Gunung yang pertama Gunung Uhud. Cuman Gunung Uhud yang akan diabadikan di surga. Yuhibbuhu wa yuhibbun. Allah cinta kepada Uhud, Uhud cinta kepada Allah. Dalam kitab Sahih Bukhari ada. Saya ngaji waktu di Sukabumi itu, ingat kiainya. Hadza Jubailun, inilah gunung yang kecil. Dan inilah gunung yang akan ikut ke surga. Jadi kalau kita ingin bernostalgia, aduh kita dulu pernah ke Uhud ya. Ada di sana. Aneh, mudah-mudahan kita ahli surga semua ya. Kita, iya dong, mudah-mudahan asup kana neraka, nauzubillah min dzalik. Jadi ada Gunung Uhud nanti ikut di sana. Yang kedua, kayu gaharu. Kayu gaharu nanti adalah yang ikut ke surga. Ketiga apa lagi? Ketiga adalah yang disium itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ikut nanti ke surga. Air Zam-Zam. Wah keren. Luar biasa. Jadi kita itu harus optimis ingin mendapatkan masuk surga tapi dengan rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Wa masakin thayyibah, bangunan-bangunan yang indah. Sekarang ada perumahan sunnah. Jangan dibayangkan perumahan surga itu umpama seperti di mana? Di Jakarta paling bawah di Gading-Gading itu, Kelapa Gading. Wah, nggak bisa diakuin Kelapa Gading, nggak bisa. Datang ke Taj Mahal, nggak bisa. Waktu 2010 aku ke Taj Mahal, Pak, datang ke sono ditutup, nggak boleh ya. Jauh-jauh 4 jam dari New Delhi. Lagi ramenya film Taj Mahal itu, aku ke sana pengen tahu. Jengkang Ade almarhum, datang kan itu ditutup temenan. Ngeri hati. Makhluk ah. Wajanatu Aden, yang kedua di akhirat adalah surga Aden, tempat kedudukan dan selama-lamanya. Maaf ya, sekarang ada orang yang berani ngomong dengan pemikirannya. Ada seorang penyampai Quran, penyampai hadis. Dia itu ternyata kalau hadisnya nggak masuk di akal dia dibuang. Ada sekarang. Nanti di YouTube ada. Dia bilang bahwa surga itu ahli surga itu tidak abadi, suatu saat akan rusak. Ada orang yang berani mengatakan karena dia memaksakan
menterjemahkan Al-Quran dengan otaknya sendiri. Dia bilang semuanya akan hancur. Ayat ini dia terapkan termasuk surga dan neraka akan hancur. Tidak ada lagi. Nah, dia nggak mau dikasih hadis ini, nggak mau dia. Sebab kata Quran begitu. Padahal supaya kita jangan sesat menafsirkan Al-Quran, harus tanya dulu hadis Nabi. Sebab Nabi sendiri al-bayyinat untuk menjelaskan Al-Quran yang kita tidak tahu. Gitu. Subhanallah. Allahu Akbar. Zalikal fawzul azim. Dengan itulah kalian akan diberikan nikmat yang besar. Ada lagi hadirin kaum muslimin, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fatsun qarib wa basyiril mu'minin. Ada lagi kabar gembira dari Allah adalah engkau sangat mencintai apa yang lain itu, pertolongan Allah dan berita pertolongan Allah dan kemenangan dan pertolongan Allah. Jadi waktu ini ayat ini diturunkan saudara-saudara di Mekah ya. Orang Madinah, orang Muhajirin itu apakah bisa kita kembali ke Mekah? Gitu kan? Karena Nabi ngumara, jalma orang ngumara pasti ingat kampung ya enggak? Bapak orang mana nih? Orang Jawa, ada orang Sulawesi, pasti ingat kampung ya. Nabi juga kan ngumara di Madinah, ngumara, pengen, gitu. Sahabat juga pengen ke Mekah, tapi bagaimana? Di sini ada gembira, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fatsun qarib wa basyiril mu'minin. Ada kalian kabar gembira yang kau cintai adalah pertolongan Allah, nasrum minallah, wa fatsun qarib, kemenangan yang datang. Apa itu? Merebut kota Mekah. Dan di sini Nabi Allah menutupkan dengan ayat 12, wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Orang beriman itu sudah haknya. Bapak-bapak, ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini yang menjawabnya orang dosen ini pertanyaan. Apakah ada jaminan Allah menolong orang Islam? Tidak ada jaminan. Allah tidak menjamin menolong orang Islam. Tidak berjamin. Tapi ketika ditanya apakah orang beriman ada jaminan pertolongan Allah? Ada. Jawabnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, kata Allah, orang beriman di mana saja, hak aku untuk menolong dia. Mati syahid ketika dia hidup selamat. Itu pertolongan Allah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir ini orang beriman. Sebab orang beriman itu enggak butuh pertolongan manusia, tapi butuh pertolongan Gusti Allah. Tentunya orang beriman yang mana? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sudah? Hah? 6 lagi. Jadi itulah hadirin kaum muslimin, surga itu subhanallah kalau disebutkan Allahu Akbar. Jadi menarik kita. Apa yang kita? Faja'alnahunna abkaron urban atsroba. Ada pertanyaan. Pak Kiai di surga ada janda enggak? Ada. Jawabnya apa? Faja'alnahunna abkaron urban atsroba. Aku jadikan wanita-wanita surga perawan selama-lamanya. Awas ya. Abkaron itu bukan perawan selama-lamanya. Kok bisa? Ya, itulah kabar gembira bagi orang laki-laki. Abkaron perawan selama, kalau kita mah nggak ada. Kalau udah dipakai setahun, jangan setahun, seminggu juga udah gober. Udah second ya. Harganya juga beda. Beli Pak Ferry, halo Pak Ferry. Kalau kita beli yang baru mobil sekarang nih, Alphard beli, nah tahun sekarang nih 2002. Nah, kemudian sudah 3 bulan dijual, sama nggak harganya? Udah jauh turun dong, berapa persen tuh? Itu dalam dunia bisnis ya. Tapi kalau di surga mobilnya profit terus. Nggak ada second. Nggak ada. Faja'alnahunna abkaro, jadikan wanita surga untuk jadi perawan selama-lamanya.
Kamsalil lu'lu'il maknun. Masya Allah. Surga, wanita surga digambarkan seperti amsalil lu'lu'il maknun, mutiara yang tersimpan. Lam yatissunna insun walajan, belum pernah tersentuh jin dan manusia. Utuh, masih kena disegel. Itu Al-Quran yang bilang. Allahu Akbar. Yatufu alaihim billanum mukhalladun. Dikuring budak ladetik. Ya, urang mah tinggal kieu we kos bae. Minum. Hayang arak aya. Dikelilingi dengan wanita-wanita cantik di kipasan. Aduh anu ngurutan, pijitin. Cakep. Alal aroiki yattaqiun, di atas kartil berhadap-hadapan. Mulutnya enggak bau, wangi loh. Coba sekarang punya istri cantik, bangun tidur, deketin, bau. Keleknya bau. Tetap wae artis ke bau baik. Tapi di surga enggak ada bau. Subhanallah. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Sahih Muslim Bukhari, kita itu bukan tambah tua, tapi tambah muda. Aneh enggak coba? Keren enggak kira-kira? Tambah muda. Sekarang mah aku lihat foto waktu tahun 77, wah gondrong, masih muda. Pas sekarang aku foto, jenggotan geus bodas. Aduh, jauh. Gua punya kenang-kenangan, gondrong ya. Waktu pesantren 77 di ada fotonya gondrong. Waduh keren gua nih masih muda. Ternyata di akun geuning ayeuna, saki-aki. Di surga mah pas ketemu sama istri, abang tambah muda ya, kata istrinya. Suaminya bilang, neng juga tambah muda. Ih, Masya Allah. Yang lebih vulgar lagi nih. Wakawa iba atroba, terjemahkan jangan nih. Saya minta izin dulu nih. Dalam Al-Quran ada firman Allah, wakawa iba atroba. Terjemahkan jangan ini. Jangan marah ya. Jadi payudara ahli surga itu seperti mata kaki. Seperti mata kaki. Jadi enggak, jadi kos jengkol gitu. Tengah burayut. Itu ada dalam Al-Quran itu. Coba surat apa coba? Wakawa iba atsroba. Itu sampai di situ Al-Quran menjelaskan. Subhanallah. Apa? Untuk memberi kabar gembira. Orang beriman, walaupun kamu miskin, kamu akan kaya di sana. Orang beriman, walaupun istri kamu sudah pewot, sudah loyo, sudah disiapkan. Begitu artinya, supaya semangat gitu. Kalau malaikat dikasih perempuan, emangnya gua bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat Jibril ada perempuan cantik, emangnya gua pikirin. bukan manusia kan malaikat mah. Jadi manusia itu kan punya syahwat. Jadi hadirin kaum muslimin, jangan lupa habis sholat, jangan lupa Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina robbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Allah, engkau sumber keselamatan, wa minkas salam, dari engkau sumber keselamatan, fahayyina robbana bisalam. Ya Allah, masukkan kami dengan kampung yang penuh kedamaian. Wa adkhilnal jannata. Wah, itu jangan lupa itu doa Nabi itu maksur itu. Itu. Baca Allahumma salam la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ayat kursi kul huwallahu ahad wala berpalakan bernasih subhanallah 33 keren tuh. Gupirat junubuhu walau kanat misajabadul bahri, kita akan diampuni dosa walaupun punya dosa sebesar busah di laut. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
Bila salah mudah-mudahan Allah memaafkan. Bila yang benar itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu di dalam hati kita komitmen iman pada Allah dan Rasul, siap mengorbankan harta dan jiwa untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.